Setelah mengumpulkan data, maka data masih belum memberikan informasi yang lengkap apabila data belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dengan berbagai macam penyajian data. Secara umum, ada dua cara yang sering digunakan dalam penyajian data. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, untuk mengetahui macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar, simak penjelasan Ibu berikut ini. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel baris kolom. Misalnya, tabel daftar baris kolom penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Nah, jika kita perhatikan tabelnya, di kolom pertama itu berisi tentang tahun, di kolom kedua itu berisi tentang banyak mobil terjual pada setiap tahunnya. 2. Tabel kontingensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Misalnya, tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin. Nah, di sini, di bagian kolom pertama itu berisi tentang kelasnya, kolom kedua itu berisi tentang jenis kelamin pria, dan kolom selanjutnya adalah jenis kelamin wanita. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya, tabel nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, perhatikan tabelnya. Di bagian kolom pertama itu adalah nilai yang memiliki rentang antara 51 sampai 60, 61 sampai 70, dan seterusnya. Untuk kolom kedua berisi banyaknya atau frekuensinya. Untuk lebih memahami bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut ini. 1. Diketahui nilai UH atau ulangan harian matematika 7E sebagai berikut. Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Sekarang kita coba selesaikan bersama-sama ya. Di dalam tabel terdapat data dan frekuensi. Nah, pada bagian kolom data kita isi dengan nilai ulangan harian yang terendah ke yang tertinggi. Jika kita perhatikan nilai ulangan harian yang ada di sini, maka yang paling rendah adalah nilai 4. Jadi kita tulis 4, kemudian 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk frekuensi adalah banyaknya nilai. Untuk memudahkan kalian menghitung banyaknya nilai, maka kita bisa menggunakan turus untuk menghitungnya. Turus itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa menggunakan turus ini untuk menghitung banyaknya nilai. Nah, sekarang kita hitung. Nilai yang pertama adalah 7. Kemudian 6, 8, 4, 5, 9 lagi, 7, 6, 5, 8, 7, dan 6. Nah, setelah kalian menemukan turusnya, sekarang
kita bisa menentukan frekuensinya. Nah, untuk nilai 4 frekuensinya adalah 1, untuk nilai 5 frekuensinya adalah 2, untuk nilai 6 frekuensinya adalah 4, untuk nilai 7 frekuensinya adalah 3, untuk nilai 8 frekuensinya adalah 2, dan untuk nilai 9 frekuensinya adalah 2 juga. Jadi, inilah cara dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan Ibu terkait penyajian data. Ibu harap apa yang Ibu paparkan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.